Selamat datang. Hadir bersama teman-teman. Siapa mahasiswa bersama rakyat? Kita telah hadir. Bapak polisi tidak menghalangi teman-teman mahasiswa untuk menaruh banner sejenak. Mari tahan. Mari kita sambut kawan-kawan yang telah datang dari tadi. Kita sambut dengan hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup pendidikan Indonesia. Kawan-kawan, kita datang dari gerakan bersama rakyat untuk membersamai, kita mendukung semangat perjuangan kita terkait pendidikan Indonesia. Di gedung dan mewah ini untuk menyatakan aspirasi, dan kami tidak anarkis. Kami melakukan dengan harmonis. Salam hormat. Gonggolak. Itu banner siapa? Itu bukan banner kita. Melakukan aspirasi. Tidak digunakan kawan-kawan, tidak digunakan. Di dalam Undang-Undang 1945 pasal 24 ayat 1. Bapak polisi, titik aksi kita tidak di sini Bapak. Kita di Patung Kuda Bapak, kita ini bersama teman-teman di sini Bapak polisi. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu daripada itu di pasal Banner telah dipasang, kita akan menuju ke depan Patung Kuda. negara membuat serta mengatur Kawan-kawan, kami dari kemarin telah memasang banner dan kami akan fokus ke istana banner yang dipimpin oleh Prabowo, yaitu kenyataannya pemimpin fasis yang ada di Indonesia ini. gagal, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami ke arah Patung Kuda. Adapun keresahan kami baik dari kesenjangan pendidikan, Berapa jumlah kita kawan-kawan? banyak Berapa jumlah kita kawan-kawan? mengakses pendidikan, Berapa jumlah kita banyak kawan-kawan? birokrasi rakus Hidup yang di dalam mahasiswa! sana Hidup mahasiswa! melakukan pungutan Hidup rakyat Indonesia! tidak berhak Hidup diambil oleh Prabowo mereka, kawan! karena pada prinsipnya Selamatkan ada pendidikan Indonesia! lembaga kementerian itu Yuk kawan-kawan, tolong arahkan kita menuju ke Patung Kuda. kewajiban Terima terhadap kasih kawan-kawan. jika itu gagal Selamat beraksi-aksi. tidak layak disebut negara yang Ayo makmur. Bapak, kita jalan Bapak. Ayo Bapak, tujuan kita satu. Kita untuk membasmi fasisme di Indonesia ini. Sampai berjumpa kawan-kawan di Patung Kuda. Kami tunggu kedatangan kalian. Hidup mahasiswa! Banyaknya guru honorer yang di pedalaman sana masih kesulitan dalam transportasi, sehingga banyak adik-adik kita per Pulau Jawa masih sangat kesulitan, Bapak Ibu sekalian. Sangat mirip Indonesia yang kaya akan semua tanaman ataupun kekayaan-kekayaan yang kita miliki, tapi diatur ataupun mengkodirinya itu tidak becus. Maka dari itu kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia hadir untuk melakukan aspirasi, menyampaikan pendapat, karena tidak ada jalan lain selain turun ke jalan. Kita berikhtiar memperjuangkan hak-hak adik-adik kita, guru-guru kita, dosen-dosen kita, serta para tenaga-tenaga pendukung lainnya. Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita bisa memberikan manfaat ataupun kemaslahatan bagi adik-adik di pedalaman. Demikian orasi singkat yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh orasi-orasi selanjutnya. Di mana kawanku? Di mana kawanku? Maju, maju, rebut. Bang, bikin bang.
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terhadap Bapak aparat kepolisian yang mengawal aksi damai kami ini. Kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia datang di Hari Pendidikan Nasional yang seharusnya hari di mana para anak-anak bangsa mulai dari SD sampai dengan kuliah harusnya difasilitasi oleh negara. Rakyat miskin dan orang-orang terlantar seharusnya dipelihara oleh negara. Tapi bapak-bapak kalian bisa melihat masih banyak saja orang-orang miskin, orang-orang susah. Dia tidak dapat pendidikan yang layak, tidak dapat pendidikan yang cukup. Harusnya negara hadir turun tangan, bekerja sama dengan lembaga-lembaga, kementerian-kementerian yang seharusnya mengurusi pendidikan, mengurusi anak-anak bangsa. Di selain itu, kalau bapak-bapak semua tahu, guru-guru honorer kita, Pak, dia hanya dapat gaji 500.000. Bayangkan saja gaji anak pendidik, gaji orang-orang yang mengantar kita sampai di titik ini, gaji yang mengantar bapak-bapak kepolisian, gaji yang orang-orang yang mengantar orang-orang yang ada di dalam gedung ini, itu semua adalah guru, dari guru SD sampai perguruan tinggi. Katanya Indonesia mau menjadi Indonesia Emas 2045. Itu adalah omong-omongan musik ketika anak-anak, ketika saudara-saudara kita yang lain yang tidak punya kesempatan untuk mengetahui pendidikan, tidak ada namanya Indonesia Emas. Lihat saja anak-anak kita yang terlantar, teman-teman kita yang terlantar, guru-guru honorer. Mereka semua butuh kasih sayang, butuh turun tangan dari pemerintah untuk segera memberikan mereka hak-hak yang cukup, hak-hak yang layak, agar mereka datang ke sekolah, datang ke kampus mereka dengan perutnya yang kenyang. Jika perutnya kenyang, maka mereka bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak bangsa yang akan meneruskan perjuangan seluruh rakyat Indonesia, perjuangan oleh para pahlawan. Jika mereka dapurnya saja tidak cukup, gimana mereka mendidik anak bangsa? Gaji dirapel, hak-haknya ditunda. Kementerian Pendidikan harusnya turun, tegur seluruh PTN buat regulasi supaya guru-guru honorer kita yang tidak mendapatkan layak. Kampanye presiden saat dia membutuhkan suara rakyat, dia mengatakan dia akan memperjuangkan hak-hak guru honorer. Tapi apa? Sampai detik ini belum kita melihat perlakuannya, belum kita melihat ketegasannya. Apakah cuma meminta kita hanya rakyat miskin pinggir kota yang hanya untuk memilih? Setelah dipilih apa? Kita dilupakan. Hak-hak masyarakat di mana? Kampanye-kampanye seharusnya dilakukan oleh wakil-wakil rakyat. Ketika meminta suara kita, harus mereka melakukan apapun yang dijanjikan kepada masyarakat. Karena kita butuh feedback. Karena masyarakat itu butuh feedback. Kita memberikan suara, kalian memberikan keamanan bagi kami, kalian memberikan fasilitas pendidikan yang cukup kepada kami, kalian memberikan tenaga upah untuk guru-guru yang mengajar kami dengan selayaknya. Jangan paksa guru-guru honor kita melakukan 2-3 pekerjaan. Jangan paksa guru-guru honor kita melakukan administrasi yang sangat belibet. Potong administrasinya, sejahterakan guru. Karena memang ketika guru sejahtera, ketika anak-anak bangsa kaum miskin terpinggirkan, mendapatkan pendidikan yang nyata, mulai dari sekolah dasar sampai bangku perkuliahan, maka semua misi-misi dari presiden-presiden saat ini dan sebelumnya akan terwujud, yaitu Indonesia Emas 2045. Mungkin ini pembuka dari saya berikan ke teman-teman senator lainnya. Sahabat-sahabat, Bapak Timbaga sahabat-sahabat, hari ini kita punya kesadaran dalam pendidikan sahabat-sahabat, bahwasannya harus banyak yang dievaluasi dalam dunia pendidikan sahabat-sahabat.
Yang pertama adalah kurikulum merdeka sahabat-sahabat. Yang kedua adalah yaitu guru-guru honorer saat ini masih mengeluh sahabat-sahabat. Mau gimana pun mereka itu adalah pahlawan-pahlawan kita yang berada di sekolah-sekolah dan di kampus-kampus sahabat-sahabat. Dan hari ini PMI DKI Jakarta beserta cabang-cabang memenuhi adanya kesadaran diri untuk mengevaluasi pendidikan sahabat-sahabat. Ingat sahabat-sahabat, ketika presiden kampanye sahabat-sahabat, ketika anggota-anggota DPR kampanye sahabat-sahabat, mereka berjanji untuk mensejahterakan guru sahabat-sahabat. Tetapi hari ini kita punya kesadaran sahabat-sahabat bahwasannya tidak ada nilai-nilai kesejahteraan guru sahabat-sahabat. Ini yang harus kita evaluasi sama-sama sahabat-sahabat. Mungkin ini bukan pertama kali kita menyuarakan tentang pendidikan sahabat-sahabat. Dan aksi tersebut yang akan berlanjut sampai guru-guru itu sejahtera sahabat-sahabat. Dan bisa diingat sahabat-sahabat bahwasannya mulai dari pendidikan di SMA maupun SD, pembelajaran tidak begitu masif sahabat-sahabat. Bahkan perpustakaan di sekolah-sekolah itu banyak yang mati sahabat-sahabat. Apa kerjanya Kementerian Pendidikan ini sahabat-sahabat? Banyak sekolah-sekolah yang tidak disuplai buku sahabat-sahabat. Dan hari ini PMI Jakarta menuntut keadilan guru-guru maupun sekolah sahabat-sahabat. Bahkan hari ini pemerintahan Presiden Prabowo bukan memajukan pendidikan sahabat-sahabat, tapi dia memikirkan perut sahabat-sahabat. Dengan adanya program MBG, banyak sekali kementerian yang berdampak, terutama itu Kementerian Pendidikan sahabat-sahabat. Ya kalau misalkan kalian bayangkan sahabat-sahabat, kalau misalkan kita kasih makan terus belajar murid-murid itu kan udahnya ngantuk sahabat-sahabat di kelas. Dan apakah makan siang gratis itu sahabat-sahabat itu menjadi program unggulan sahabat-sahabat? Bahkan kemarin sahabat-sahabat ada yang keracunan sahabat-sahabat. Seharusnya sahabat-sahabat pendidikan itu memikirkan sumber daya manusia sahabat-sahabat melalui pendidikan yang masif dan mensejahterakan. Mungkin itu saja dari saya. Bisa dilanjut oleh orator selanjutnya. Di mana kawanku, di mana kawanku. Selamat sore sahabat-sahabat. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Hari ini, detik ini, kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia se-DKI Jakarta berkumpul dalam satu tujuan, yakni merefleksikan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, bahwa sebagai manifestasi mahasiswa, PMI selalu hadir untuk memberikan keadilan bagi setiap pemuda-pemuda Indonesia. Perlu kita garis bawahi bahwa pendidikan hari ini merupakan pendidikan dengan sistem terburuk selama yang ada di Indonesia. Pendidikan merupakan ujung tombak peradaban, ujung tombak perubahan untuk menciptakan SDM yang unggul dan SDM yang berkualitas. Namun pada nyatanya akses pendidikan yang sangat susah, akses pendidikan yang tertutup hanya diperuntukkan oleh segelintir orang dengan adanya faktor politik kepentingan. Jangan berbicara tentang Indonesia Mas, jangan berbicara tentang perubahan, jangan berbicara tentang Indonesia maju.
apabila sistem pendidikan di Indonesia tidak dibenahi, tidak dibenarkan secara baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pemerintah membuat undang-undang bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan akses sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Namun pada nyatanya tidak ada akses tersebut. Ini merupakan suatu yang keji, suatu yang tidak berguna. Pemerintah mencetuskan undang-undang, namun pemerintah sendiri yang membungkam hal itu. Pendidikan tidak boleh dipolitisasi dengan adanya program politik yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo hari ini. Bagi pemuda Indonesia, program MBG itu tidak memberikan solusi yang bermanfaat. Mengapa demikian? Saya belum pernah menemukan dengan makan gizi bergizi tidak ada jaminan untuk menciptakan perubahan, tidak ada jaminan untuk menciptakan Indonesia Emas 2045. Karena sesungguhnya untuk menciptakan hal itu membutuhkan SDM yang unggul, yang bisa diakses melalui pendidikan. Hei pemangku kebijakan, hei pemangku kekuasaan, di mana kalian letakkan logika kalian bahwa untuk menciptakan SDM yang unggul harus melalui pendidikan yang berkualitas? Caranya bagaimana? Kami memberikan solusi, kami memberikan pendidikan kepada Kementerian Pendidikan bahwa kunci utama untuk membangun SDM ialah dengan memberikan kualitas pendidikan, ialah dengan memberikan pendidikan dengan akses yang seluas-luasnya. Mungkin itu pemicu semangat sahabat-sahabat untuk terus menyuarakan apa yang sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Kususuri garis jalan ini berjuta kali, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali bagiku. Persimpangan jalan kepada pewaris peradaban yang telah menuliskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga. Wahai kalian yang rindu kemenangan, demi mempersembahkan jiwa dan raga. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Oke, mobil komando dideketin pagar. Dideketin ke pagar, teman. Mobil komando, terus. Banyak kita belajar. Mantap. Oke. untuk kawan-kawan semua saksi kita di sini bergerak bersama, berjuang bersama, menyambungkan elemen-elemen yang ada demi kepentingan rakyat, demi pendidikan, demi kurikulum yang lebih baik. Hari ini apa yang terjadi di tubuh, terutama di rezim Prabowo, tidak ada bentuk daripada langkah-langkah revolusi
lagi ataupun langkah-langkah prosedur terkait kebijakan-kebijakan yang ada. Mungkin pikiran itu saya, orang ide saya, mungkin akan lanjutkan dengan sahabat saya berikutnya. Izin kawan-kawan Makom 11, salam kenal, selamat datang dan selamat Hari Pendidikan Nasional. Kami dari masa aksi yang tergabung dari berbagai elemen mahasiswa menawarkan teman-teman juga untuk bergabung dalam satu tujuan, satu aspirasi dan mengesampingkan setiap kepentingan-kepentingan masyarakat daripada kelompok-kelompok tertentu dan hanya mendorong apa yang menjadi kepentingan dalam konsolidasi kita. Jadi mohon teman-teman apabila bisa berdiskusi dari Makom 11 untuk berdiskusi sebentar di bawah di dekat mobil komando. Ya. Boleh teman-teman dari Makom 11 untuk berdiskusi. Kembali teman-teman yang lain dan para masing-masing itu untuk berada boleh. Tom. Manenggolan. Boleh dibantu berdiskusi sama Abu Tur. Cek. Kita saling merapat, kita satukan. Ya, panggilan pada pimpinan dari wali-wali masing-masing kampus dan lembaga teman-teman berhubung di dekat sumber suara teman-teman bareng. Oke. Teman-teman pimpinan info yang mungkin belum ada boleh berberani sampai. Udah kawan-kawan mungkin yang di sana masih desak-desakan bisa merapat ke sini agar semakin luas. Kalau belum di depan ini masih kosong kawan-kawan. Kawan-kawan bisa maju juga silahkan. Karena kita buktikan bahwasanya kita di sini berdasarkan aksi nyata kita menuntut kepada Kementerian Pendidikan bahwasanya pendidikan yang ada di Indonesia ini sedang tidak baik saja. Sepakat kawan-kawan. Maka dari itu untuk abang-abang dan kakak-kakak yang ada di kementerian, kalian jangan seenak saja yang berada di gedung itu kawan-kawan. Abang-abang sekalian boleh keluar, lihat masa aksi ini, lihat mahasiswa bahwasanya kita menuntut apa yang menjadi landasan kita, bahwasanya pendidikan di Indonesia ini sangat cacat. Sepakat kawan-kawan. Jika abang-abang tidak bisa mentoleran apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa di sini, kita juga menyikapi hal tegas terkait pendidikan ini. Maka dari itu, untuk abang-abang kepolisian, saya sangat berterima kasih telah mengondusifkan apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa. Tapi kami harap jangan sampai dan jangan sekali-kali melakukan tindakan represif. Sepakat kawan-kawan. Oke, selanjutnya akan saya berikan kepada orator yang ada di samping saya. Terima kasih. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kita akan layangkan tuntutan kita ke Kementerian Pendidikan Tinggi kawan-kawan yang ada di sebelah sana, lalu kita belok kiri. Maka kita akan lanjutkan perjalanan sedikit lagi kawan-kawan menuju gedung Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi teman-teman. Jadi boleh dibantu untuk masing-masing kolab kembali ke jalan dan kita akan teruskan perjalanan sedikit lagi kawan-kawan. Boleh masing-masing dirapikan dulu teman-teman, mundur kembali ke jalanan. Untuk mobil komando nanti akan menyusul kawan-kawan. Ayo, tolong itu abang-abang kepolisian ini mau jalan lagi. Jangan ditutup. Kawan-kawan mahasiswa dibantu untuk geser kami. Ya, terus. Tutup jalan, tutup. Terus. Cukup kan? Oke, tunggu. Biar mobil komando di depan. Baik. Tunjukkan kita bersama kawan-kawan kiri. Tunjukkan kita akan bersama dan tetap menjadi tindakan tegas bagi sahabat-sahabat perjuangan mahasiswa Islam Indonesia. Bahwasanya kami
pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang tegas apa yang terjadi dan apa yang terjadi sungguh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sahabat-sahabat, perlu kita ketahui. Nanti boleh dibantu oleh korlap-korlapnya untuk kita mengambil 2 ruas jalan, teman-teman. Setelah mobil komando maju, kita hanya mengambil 2 ruas jalan saja, teman-teman. Yang ada di jalan Ketawi, bahwasanya Ya, boleh dibantu teman-teman. Korlap-korlap dari masing-masing kampusnya, dari masing-masing lembaga, bantu koordinasi teman-teman. Kita hanya menutup 2 ruas jalan saja. Kita tetap berikan jalan bagi para pengguna jalan. maka dari itu kami Ya. tetap menindak tegas. Boleh dibantu teman-teman korlap untuk merapatkan menjadi 2 barisan saja. Mokom boleh maju lagi dikit. Ya. Sudah akan dirapikan dan dileburkan teman-teman. Kita akan mengambil 2 ruas jalan dan 1 jalur sepeda teman-teman. Silakan boleh dibantu kawan-kawan. Kita akan lanjutkan kembali perjalanan kita kawan-kawan. Maka dari itu, sahabat-sahabat perjuangan mahasiswa Islam Indonesia tetap kita tegas apa yang menjadi Ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemendiknya ada di depan di sebelah kiri. Ya, kiri teman-teman, kiri.
Ya teman-teman, sebentar lagi kita sampai kawan-kawan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi teman-teman. Boleh untuk tidak saling meninggalkan dan harap dikabari teman-teman, mungkin teman-teman yang sudah datang atau belum sampai, ya, untuk tidak salah titik teman-teman. Silakan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, bukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah teman-teman. Bisa dibantu ya kawan-kawan. Teman-teman, mungkin bordernya dilepas aja teman-teman. Ya, pokoknya mungkin agak naik sedikit. Ya, ya, arahkan pengeras suara ke gedung, mungkin mobil komando. Ya. Ya, Mas Asi boleh mungkin mengisi. Ya, cukup. Saya teman-teman Mas Asi boleh mengisi di kiri dan kanan mobil komando teman-teman. Boleh dibantu masing-masing korlap di kiri dan kanan mobil komando, tidak berada di depan mobil komando. Silakan boleh dirapikan kawan-kawan. Ya, segera teman-teman untuk merapikan kembali barisannya. Ya, boleh teman-teman diisi juga di sebelah kirinya teman-teman untuk teman-teman Mas Aksi supaya tidak terlalu ke kanan teman-teman, dan mobil komando berada di tengah-tengah kawan-kawan semua. Boleh teman-teman lupain geser ke kiri sedikit ke kanan teman-teman. Ya, boleh lagi langsung diisi teman-teman, ini dari Esambul. Ya, cukup. Ya, teman-teman, aku sampaikan sedikit. Kita telah tiba, teman-teman, di Gedung Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Ya, kenapa? Karena dalam konsolidasi kita, akhirnya kita berhasil, teman-teman, untuk menyatukan teman-teman dari masing-masing aliansi, dari masing-masing kesatuan BEM, dari masing-masing lembaga-lembaga dan organ-organ kawan-kawan. Terlepas dari setiap kepentingan-kepentingan yang teman-teman bawa dalam aliansi teman-teman, terlepas dari apa yang kawan-kawan tujukan ya dalam tuntutan Hari Pendidikan Nasional ini, kita berhasil mengkonsolidasikan dan menjadikan satu ya teman-teman yang sudah bergabung dan berkonsolidasi teman-teman. Setelah ini kita akan sampaikan orasi-orasi ilmiah kita teman-teman. Dan aku mau berikan aplaus untuk teman-teman yang sudah bersatu pada hari ini, mengesampingkan setiap kepentingan dan menyatukan apa yang menjadi tuntutan kita teman-teman. Hari ini hadir teman-teman dari BMSI Kerakyatan, teman-teman BMSI Rakyat Bangkit, teman-teman PTM, dan teman-teman yang tidak mungkin tergabung dalam aliansi. Tapi kita tunjukkan bahwa persatuan ini adalah kabar gembira teman-teman. Bahwa persatuan ini adalah kabar perjuangan teman-teman. Bahwa hari ini kita merayakan Hari Pendidikan Nasional dengan hari selamatkan pendidikan nasional teman-teman. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Hari ini teman-teman bebas untuk sampaikan setiap permasalahan yang ada di kampus teman-teman masing-masing, baik kawan-kawan kampus negeri, baik kawan-kawan kampus swasta yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, teman-teman yang ada di Departemen Agama. Ya teman-teman boleh sampaikan apapun permasalahannya terkait kuliah yang mulai menjadi mahal, demokratisasi kampus yang mulai diberantas, ya militer yang mulai masuk ke dalam kampus teman-teman. Kemudian apalagi teman-teman, di teman-teman PTS ada kebijakan student loan yang negara gagal dalam memenuhi pendidikan kita, lalu kita dilempar kepada pihak ketiga. Itu adalah bentuk komersialisasi dan kapitalisasi teman-teman. Kali ini kita bersatu untuk itu, dan teman-teman dipersilakan untuk menyampaikan permasalahan dari masing-masing kampusnya. Tidak ada kampus yang besar, tidak ada kampus yang kecil, tidak ada masalah yang sepele, tidak ada masalah yang berat. Bahwa setiap masalah dari masing-masing kampus teman-teman adalah masalah yang fundamental,
dan penting hari ini teman-teman turun ke jalan adalah wujud rasa syukur dari teman-teman yang bisa berkuliah bahwa hari ini yang terkena kapitalisasi bisa jadi kita, mengalami pendidikan mahal hanyalah kita, tapi besok-besok bisa adik-adik teman-teman, besok-besok bisa anak cucu teman-teman, bahwa pendidikan kita menjadi kapital dan mereka takut untuk kita menjadi kritis teman-teman. Maka hari ini kita tunjukkan bahwa kita belajar untuk melawan, bahwa kita menjadi pintar untuk melawan dan membenahi pendidikan kita teman-teman. Nanti pemukulan, penangkapan, ya, dan segala bentuk tindak represivitas kepada masa aksi. Kami hadir bahwa intelektualitas kami, ya, kami tidak takut kepada senjata, kepada otot-otot bapak-bapak yang mungkin di depannya masih kecil-kecil, ya. Kami tunjukkan intelektualitas, kami mau melawan dengan apa yang kami pelajari dan kerisauan yang ada di kampus kita masing-masing. Tapi kalau bapak-bapak tidak mengerti, mungkin wajar, bapak-bapak juga tidak berkuliah. Boleh, mungkin buat teman-teman yang mau berorasi bisa dibantu nanti sama Bung Tulus, ada di mobil komando atau sampaikan kepada aku teman-teman. Oke, selanjutnya untuk kawan Bagas dari UPN, ada kawan Bagas. Boleh beri tepuk tangan teman-teman buat kawan Bagas. Dimana kawanku? Dimana kawanku? Datang kemari bawa perubahan. Ya teman-teman, di sini bukan hanya Presma, Wapres, Kadep, Menkospol atau siapapun teman-teman. Tapi teman-teman juga boleh menyampaikan orasi teman-teman, baik teman-teman mahasiswa baru ataupun siapapun teman-teman boleh menyampaikan. Ini adalah ruang yang inklusif buat teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Silakan kepada Bung Bagas. Cek. Hidup mahasiswa. Hidup buruh. Hidup petani. Hidup rakyat di kota. Hidup belajar. Hidup perempuan yang terus lawan. Hidup rakyat Indonesia. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Sore ini kembali kita berkumpul bukan lagi untuk merayakan, bukan lagi untuk merayakan satu seremonial, tapi dari satu bentuk bagaimana kita menyelamatkan pendidikan kita hari ini kawan-kawan. Satu hal yang pasti, pendidikan jauh lebih baik daripada militerisme kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Hari ini kawan-kawan kita di berbagai kampus di seluruh penjuru Indonesia, kawan-kawan dari Udayana, kawan-kawan dari Universitas Sudirman, dan baru saja tadi dikabari kawan-kawan dari Politeknik dari Jakarta pun berangkat ke sini ditahan oleh militer kawan-kawan. Itu jadi satu bentuk tegas, satu bentuk jelas bahwasanya negara hari ini telah takut dan tunduk kepada kekuatan mahasiswa kawan-kawan. Dan sore hari ini kita telah membuktikan bahwasanya kita telah berkumpul, telah bersatu, telah melepaskan setiap sekat-sekat aliansi yang kita punya untuk menuntut, untuk menyuarakan dan akan terus memperjuangkan satu pendidikan yang demokratis. Semangat kawan-kawan. Militerisme adalah satu bentuk hal yang menjadi bermasalah hari ini kawan-kawan. Di samping banyak-banyak praktek efisiensi anggaran pun yang menjadi satu bentuk pangkasan di antara pendidikan kita hari ini. 20% anggaran belum cukup dan tidak mampu ternyata dirasakan oleh negara untuk menggunakan satu bentuk anggarannya untuk pendidikan yang baik kawan-kawan. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dan dari hari ke hari, bahkan jam per jam, yang terus kita perjuangkan adalah pendidikan yang gratis, pendidikan yang ilmiah, dan pendidikan yang demokratis kawan-kawan. Mengapa? Karena tiga hal itu telah dijamin oleh konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945. Tadi juga telah dibuktikan kawan-kawan dari Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, rekan-rekan kita kawan-kawan telah mengajukan, telah memberikan permohonan judicial review atau menguji Undang-Undang Sipnas yang kemudian tidak terimplementasikan dengan baik atau tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan amanat konstitusi kawan-kawan. Banyak sekali rekan-rekan kita mungkin tidak hanya di kampus, tidak hanya mahasiswa begitu, dari sekolah tingkat dasar bahkan sampai ke tingkat menengah atas, yang kemudian putus sekolah begitu dan putus kuliah. Padahal kita sama-sama tahu bahwa pendidikan jadi satu tonggak, jadi satu elemen fundamental dari bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia itu mampu membangun Indonesia lebih baik begitu.
2045 tanda pendidikan gratis, ada Indonesia Cemas. 2045 tanda pendidikan yang ilmiah, ada Indonesia Cemas kawan-kawan. Dan 2045 tanda pendidikan yang demokratis adalah Indonesia yang cemas banget kawan-kawan. Dan ruang inilah, mimbar inilah menjadi tempat kawan-kawan sekalian untuk memberikan berbagai argumentasi, berbagai pandangan politik, dan berbagai pandangan-pandangan substantif untuk kemudian menyampaikan keresahan dan menyampaikan berbagai hal yang menjadi keresahan kawan-kawan sekalian di tempat kawan-kawan belajar begitu. Dan di sini aku pun mengajak seluruh perwakilan Simpo dan seluruh kawan-kawan yang hadir pada aksi kita sore hari ini untuk menyampaikan pandangannya, untuk meneriakan bahwasanya pendidikan harus gratis, ilmiah, dan demokratis banget kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Kurang keras, hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Terima kasih kawan-kawan sekalian. Nah, beri tepuk tangan teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru hadir mungkin belum melakukan listing, boleh dilakukan teman-teman dan maju ke mobil komando siapa yang ingin berorasi. Oke teman-teman, ini ya. Ya hari ini kita tunjukkan teman-teman yang bahwa semua boleh bersuara ya, karena kita melakukan aksi yang belum dengan tensi yang tinggi kawan-kawan. Silakan untuk kawan-kawan yang mau duduk dipersilakan, tapi tidak meninggalkan kawasan aksi kawan-kawan. Agar teman-teman mampu untuk menyimpan tenaga, dan kita mau tunjukkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi bahwa kami siap menyambut ya Bapak, Ibu serta jajaran dari Kementerian Dikti untuk menemui kami dan berdiskusi soal masalah-masalah kami. Lalu kami akan serahkan apa yang menjadi tuntutan dan pembacaan kami terkait permasalahan yang ada di kampus-kampus kami masing-masing teman-teman. Ini adalah persatuan kami yang menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih penting dari permasalahan yang ada di negara ini teman-teman, apalagi soal pendidikan teman-teman. Hari ini kita telah tunjukkan persatuan. Semangat kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Mahasiswa bersatu. Tak bisa dikalahkan. Mahasiswa bersatu. Tak bisa dikalahkan. Oke, selanjutnya mungkin aku mau sambut kawan yang datang dari Bandung, Jawa Barat, saudara Nata dari UIN Bandung. Boleh ke mobil komando, saudara Nata. Ada boleh menyampaikan narasinya teman-teman, tepuk tangan dari Bandung kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hari ini kawan-kawan, kita mencoba untuk melakukan advokasi kawan-kawan. Pada saat kami tadi pendidikan tinggi kawan-kawan, bagaimana kita melihat negara pada saat ini mencoba untuk mengurangkan intelektual yang ada di Indonesia kawan-kawan. Semangat kawan-kawan! Kapitalisme yang terjadi di seluruh Indonesia seperti UKT yang mahal dan susah sekali untuk banting UKT kawan-kawan. Setuju kawan-kawan? Bagaimana kita lihat kawan-kawan, militer yang masuk kepada ruang-ruang diskusi menghentikan kita untuk dapat diskusi secara bebas kawan-kawan, mengekang sisi intelektualisme kita kawan-kawan. Bapak kawan-kawan, kita di sini teman-teman satu untuk Kementerian Pendidikan Tinggi untuk melakukan advokasi pembelaan kepada hak-hak kita dalam belajar kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Di sini teman-teman, saya mengajak kepada kawan-kawan semua, entah dari kampus manapun itu, dari Jakarta, Bandung, dan satu Indonesia kawan-kawan, untuk berjuang, untuk mendapatkan hak-hak intelektual kita, hak-hak belajar kita, dan hak-hak kita untuk membela negara ini. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Siap berdoa. Ya, boleh berikan tepuk tangannya kawan-kawan. Emang lu nggak bawa? Oke. Selanjutnya mungkin boleh langsung lanjut kawan-kawan dari UHK, ada Pres Agus, tepuk tangannya kawan-kawan. Kawan-kawan sekalian yang udah
menunggu dari siang, ya kan? Menunggu dari siang, sampainya dari matahari Jakarta, maka bakar semangat nanti juga dengan semangat perjuangan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perjuangan yang melawan! Kawan-kawan sekalian yang hari ini duduk bersama kita, yang hari-hari berjuang bersama kita di Hari Pendidikan Nasional, kita sadari bahwasanya pendidikan kita jauh dari kata sempurna, pendidikan kita jauh dari ideal, tapi kita punya secerca harapan bahwasanya pendidikan kita masih bisa maju, kawan-kawan sekalian. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, berdirinya kita di sini, momentum Hari Pendidikan Nasional bukan hanya dirayakan secara seremonial, tapi kita rayakan dengan perjuangan, kawan-kawan sekalian. Maka berdirinya kita di sini, di depan Kementerian Pendidikan, satu tuntutan kita. Harapan kita bahwasanya di sini Pak Menteri ataupun Wakil Menteri dan beserta jajarannya untuk bisa keluar menemui kita Mas Aksi, dan kita pastikan kita akan jamin keselamatannya, kawan-kawan sekalian. Jadi harapannya adalah hasil dari diskusi kita, hasil dari naskah akademik kita bisa sampaikan secara baik, dan itu bisa menjadi landasan untuk evaluasi pendidikan kita depan, kawan-kawan sekalian. Karena kalau pendidikan kita dibiarkan seperti ini terus, dibiarkan seolah-olah tanpa penyelesaian masalah, maka saya juga pastikan ketujuh turunan kita akan berubah dengan masa depan kita, kawan-kawan sekalian, gelap tanpa secerca harapan ke depan. Maka dari itu kita sebagai penyambung lidah masyarakat, kita sebagai aktivis, kita sebagai gerakan intelektual menyampaikan di sini bahwasanya gerakan ini tidak boleh padam, kawan-kawan sekalian. Ini harus tetap dilanjutkan, karena pada intinya Hari Pendidikan Nasional bukan hanya sekedar seremonial, tapi dia alat perjuangan untuk mencapai tujuan kita, kawan-kawan sekalian. Maka dari itu kita masih memberikan banyak kesempatan untuk para menteri kita yang sudah di dalam, para wakil menteri kita, untuk bersama duduk menemui kita berdiskusi secara damai di sini tanpa gerakan-gerakan anarkis yang dibangun, karena satu tujuan kita, kawan Pak Polisi dan juga kawan-kawan pemerintah di sana. Kita ingin menyampaikan naskah akademik kita ingin menyampaikan gagasan kita ingin menyampaikan tujuan kita, bahwasanya pendidikan hari ini masih jauh dari kata sempurna, kawan-kawan sekalian. Maka harapan kita satu, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, silakan ketemu kita. Kita jamin amal kalian, kita jamin keselamatannya, karena satu harapan kita bisa berdiskusi secara intelektual sebagai mahasiswa dan sebagai Menteri Pendidikan ataupun Wakil Menteri Pendidikan, kawan-kawan sekalian. Kemudian kita bakar salam perjuangan ini, kita bakar gerakan ini, salam cinta, salam juang, karena cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup pendidikan nasional! Oke, baik, untuk kawan-kawan yang di seberang, boleh merapat di sini. Teman-teman yang ada di kanan dirapatkan. Barusan ada informasi Pak Menteri bersedia untuk menemui kita. Silakan teman-teman diatur barisannya. Kita jaga kondusivitas, kita tanya langsung, kita dengarkan langsung jawabannya dari Pak Menteri. Oke, kawan-kawan yang di pojok boleh maju-maju itu, adik-adik WMJ. Maju-maju. Kawan-kawan lagi di sana, boleh dirapin dulu barisan. Oke, teman-teman tadi dari dalam sudah menyampaikan bahwa sebentar lagi Pak Menteri mau hadir dan menemui kita dan bersedia untuk bertemu kita di jalanan. Tepuk tangan, teman-teman. Maka kita akan tunjukkan bahwa kita bisa jaga kondusivitas selama nanti perdiskusian terjadi, ya, supaya teman-teman bisa sampaikan permasalahannya secara langsung. Nanti teman-teman, ya, mungkin tidak bertanya teman-teman, tapi akan diutamakan untuk kawan-kawan dari keterwakilan permasalahan kampusnya masing-masing. Misalkan ada teman-teman dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau perguruan tinggi Muhammadiyah, nanti boleh, supaya semua punya permasalahan. Dan harapannya tidak menyampaikan permasalahan secara berulang, kawan-kawan, supaya setiap permasalahan dari tuntutan bisa tersampaikan. Begitu ya kawan-kawan, sepakat? Bisa jaga keamanan dari Pak Menteri, kawan-kawan?
Ya. Oke. Dari dalam meminta kawan-kawan semua untuk duduk, ya, untuk duduk dan melangsungkan diskusi secara tertib kawan-kawan. Nanti akan aku waktu pandu untuk teman-teman yang belum bertanya dan menyampaikan tuntutan. Oke, teman-teman yang membawa bendera boleh ada di belakang barisan mas saja, teman-teman. Gimana? Ya, kasih jalan.